Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala lika fi hadzal yaum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ananda sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kuliah ekonomi kelembagaan agribisnis. Kali ini kita lanjutkan dengan mengenal kelembagaan ekonomi agribisnis. Ananda sekalian, mengapa diperlukan kelembagaan ekonomi dalam agribisnis? Tentu ada maksudnya, yaitu agar melalui kelembagaan ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, begitu pula produksi dan pendapatan. Karena apabila sesuatu dikelola secara kelembagaan, tentu insya Allah di dalamnya akan banyak program-program dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya, terutama para pelaku agribisnis, mulai dari sektor hulu sampai sektor subsistem hilir. Begitu pula tentu dengan kelembagaan, maka secara bersama-sama mereka akan berpikir bagaimana meningkatkan produksi dengan baik. Nah, kalau produksi meningkat, tentu insya Allah akan berpengaruh pada pendapatan. Yang kedua, dengan adanya kelembagaan ekonomi agribisnis, tentu lebih ekonomis jika dilakukan suatu usaha, ya, atau suatu pekerjaan, ya, dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, nilai tambah besar, ya, dalam kegiatan ekonomi pada kegiatan individu. Jadi insya Allah akan ada nilai tambah yang besar, ya, pada kegiatan ekonomi pada setiap kegiatan individu. Jadi insya Allah dengan melalui kelembagaan, tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan secara individu itu bisa bertambah lebih besar. Baik, kita lihat apa pengertian kelembagaan, ya. Nah, kelembagaan sebagai aturan main, di dalamnya tentu mengandung seperangkat aturan, ya, yang membatasi aktivitas anggota dan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi di dalam kelembagaan tentu ada aturan mainnya yang akan mengatur setiap pelaku-pelaku di dalamnya, baik itu berupa anggota maupun pengurus, yang nanti insya Allah melalui aturan main akan bergerak mencapai tujuan organisasi secara bersama. Yang kedua, di dalam kelembagaan, ya, sebagai aturan main ada aktivitas ekonomi yang dikoordinasikannya bukan oleh mekanisme pasar, tetapi melalui mekanisme administrasi atau komando. Nah, inilah hebatnya, ya, dalam kelembagaan agribisnis. Kemudian kelembagaan sebagai organisasi merupakan kesatuan, ya, yang memungkinkan orang-orang, terutama para petani, pelaku agribisnis, mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dicapai secara perorangan, harus dicapai melalui organisasi. Pada umumnya, ya, setiap bantuan, ya, misalnya untuk mendapatkan bantuan itu selalu dikaitkan dengan kelembagaan organisasi petani atau pelaku agribisnis. Oleh karena itu, secara individu mereka tidak akan mendapatkan itu, tapi melalui kelembagaan, ya, sebagai organisasi, mereka biasanya, ya, diperhitungkan oleh pemerintah untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan. Begitu pula tentu ada hal-hal lain, ya,
yang bisa dicapai secara bersama-sama. Kita lihat ya, organisasi agribisnis itu di dalamnya ada beberapa unsur ya, yaitu ada unsur kelembagaan. Di dalam unsur kelembagaan ada aturan mainnya atau rule of the law. Kemudian ya tentu ada partisipan, ada sumber daya manusia yang ada di dalamnya sebagai pelaku ya di dalam kelembagaan. Nah, inilah yang tentu yang harus mematuhi aturan main di dalam suatu kelembagaan agar kelembagaan itu bisa sustainable ya, bisa berlangsung lama. Tanpa ketaatan dari partisipan, tentu kelembagaan itu menjadi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian di dalamnya ada partisipan ya, ada sumber daya manusia yang terdiri atas anggota, ketua ya, ada mungkin sekretaris ya. Nah itu. Kemudian di dalam organisasi agribisnis tentu ada penerapan teknologi ya. Jadi ada penerapan teknologi ya pada kegiatan agribisnis untuk meningkatkan produksi ya tentu dalam rangka meningkatkan pendapatan. Kemudian ada lingkungan ya, di situ ada alam ya sebagai media untuk mengelola agribisnis ya, berupa lahan ya, lingkungan di sekitarnya yang mendukung ya seperti tentu ada milieu ya yang menjadi menjadi sumber alam ya, menjadi sumber alam seperti menjadi sumber hasil alam seperti air ya, yang biasanya mengalir dari daerah ya sekitar ya. Kemudian tentu ada lingkungan sosial, yaitu lingkungan di mana masyarakat, di mana pelaku agribisnis berada, ada kerabat, ada teman, ada macam-macam di situ. Kemudian tentu ada lingkungan ekonomi ya tentu di dalam mengelola agribisnis sangat terkait dengan ekonomi karena ya tentu di dalam pengelolaan agribisnis ya akan ada transaksi ya antara petani dengan agen atau pemasaran. Kemudian ya di situ akan terjadi alur ekonomi antara petani dengan para pelaku pasar. Nah, tentu dengan adanya unsur-unsur organisasi agribisnis ini diharapkan ya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tentu tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan produksi yang akan berujung pada peningkatan pendapatan, lalu kemudian insya Allah tentu untuk mencapai kesejahteraan ya para pelaku agribisnis. Kalau kita lihat kelembagaan agribisnis menurut asal usulnya ya, ada lembaga asli yaitu lembaga adat, misalnya pemilik tanah ya, pemilikan tanah. Kemudian tentu di situ ada aturan jual beli ya, aturan jual beli. Kemudian ada aturan sewa tanah ya, kemudian ada kebiasaan gotong royong ya, ada perilaku musyawarah, dan ada aturan bagi hasil. Ini adalah merupakan lembaga asli adat ya yang muncul dari masyarakat, dan ini sudah turun temurun ya di tengah-tengah pelaku agribisnis ya, terutama para petani yang berada pada sub usaha tani. Pemilikan tanah di sini tentu ada
yang dimiliki dengan yang paling utama itu adalah tanah yang dimiliki dari warisan. Ya, yang kedua ada pemilikan tanah yang diperoleh ya melalui penggarapan ya, seperti yang hasil penelitian yang saya lakukan di Tombolopao itu ada pemilikan tanah melalui penggarapan. Jadi tanah pemerintah yang digarap, yang kemudian atau tanah negara yang digarap kemudian dikelola, lalu kemudian pemerintah memberikan hak milik kepada mereka. Kemudian ada pemilikan tanah melalui pembelian ya, pembelian seperti itu. Kemudian ada perilaku musyawarah, dan ini adalah merupakan nilai dasar dari masyarakat terutama yang ada di pedesaan, melakukan musyawarah di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan. Kemudian ada aturan bagi hasil ya, terutama ini bagi sakap atau sewa lahan, itu ada bagi hasil buat pemilik lahan dan penggarap ya. Kemudian begitu pula aturan sewa tanah ya, karena ada orang yang menyewa tanah, tentu ada di situ aturan-aturan yang diterapkan. Kemudian kebiasaan gotong royong, ini adalah kebiasaan yang turun-temurun di tengah-tengah masyarakat kita dan sudah mengakar terutama di kalangan para pelaku bisnis di pedesaan. Mereka mengerjakan ya lahan mereka atau usaha tani mereka itu biasanya dilakukan secara gotong royong. Mereka saling bantu-membantu, dan ini mudah-mudahan terjaga terus ya, tanpa mengharapkan upah atau imbalan dari pemilik. Dan itu mereka lakukan secara bergilir dari satu lahan ke lahan yang lain. Kemudian ada kelembagaan baru ya, yaitu gotong royong tapi sudah menggunakan sistem upah ya. Jadi mereka sudah bekerja ya bersama-sama, tetapi di situ sudah ada upah yang disiapkan. Kemudian ada simpan pinjam informal ya, biasa disebut lembaga keuangan mikro ya. Sekarang ini ya banyak dikelola oleh BUMDes ya. Kemudian ada penyuluhan pertanian ya, ini tentu berkaitan dengan pemerintah yang menyiapkan ya para penyuluh-penyuluhnya di setiap pedesaan. Kemudian di samping itu ada penelitian dan pengembangan. Ini tentu dilakukan juga oleh para ahli ya, terutama dalam bidang ahli dalam bidang agribisnis, melakukan riset ya. Kemudian dari riset itu biasanya didiseminasi, disosialisasikan untuk dikembangkan di tengah-tengah pelaku agribisnis. Kemudian badan usaha desa ya, BUMDes. Ini biasanya ya di sini ada usaha-usaha yang dilakukan ya oleh pendanaan, biasanya bantuan dari pemerintah. Kemudian kelembagaan baru yang selanjutnya adalah jual beli. Nah, kalau jual beli dulu biasanya tanpa melalui notaris, sekarang jual beli lahan itu di desa pun sudah menggunakan notaris. Baik. Kemudian kita lihat contoh kelembagaan agribisnis ya, ada koperasi ya, ada BPPT ya, kemudian ada AIP ya, ada penyuluhan pertanian, ada penelitian dan pengembangan pertanian, ada gotong royong, dan ada ya badan keuangan yaitu BRI dan badan lain ya. Kemudian kita lihat bagaimana tujuan ideal dari kelembagaan koperasi ya. Tentu kelembagaan koperasi diharapkan bisa memberikan jaminan keuntungan ya dari segi sosial dan ekonomi. Kemudian selanjutnya tentu meningkatkan nilai tawar petani dalam penentuan harga produk pertanian. Kemudian meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, ujungnya begitu
Nah, jadi melalui koperasi tentu bisa ada jaminannya keuntungan ya dari segi sosial dan ekonomi, karena ya koperasi tentu tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya ya, sehingga tentu di dalam proses transaksi ya mereka akan memberi jaminan, terutama jaminan harga ya, dari nilai dari produk yang dihasilkan di dalam agribisnis. Kemudian ya tentu maksud ya kelembagaan koperasi ini agar nilai tawar dari para petani atau pelaku agribisnis itu meningkat ya dalam penentuan harga produknya. Jadi tentu dengan melalui koperasi insya Allah ya harga produk dari petani itu bisa terstandar ya, tidak dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu ya. Ya apalagi misalnya pelaku koperasi melakukan permainan, tentu tidak seperti itu yang diharapkan. Tapi justru dengan koperasi dapat meningkatkan nilai tawar petani dalam penentuan harga produk mereka. Kemudian insya Allah dengan adanya koperasi itu diharapkan ada peningkatan produksi yang berujung pada kesejahteraan petani kita atau pelaku agribisnis. Cuma memang ada kendala ya yang biasa terjadi terhadap koperasi ini. Yang pertama, rendahnya minat masyarakat untuk bergabung ya, karena kegagalan dan stigma negatif tentang koperasi di masyarakat ya. Jadi ini tentu harus diubah ya, tentu dengan niat yang baik, itikat yang baik ya, terutama para pengelola koperasi, sehingga minat masyarakat itu bisa bangkit ya untuk bergabung ya dengan mereka ya. Karena memang banyak pelaku agribisnis yang tidak mau bergabung karena adanya stigma negatif ya tentang koperasi di masyarakat. Kemudian ketergantungan petani terhadap tengkulak akibat transaksi yang dilakukan. Ini juga menjadi kendala karena terkadang petani kita itu terjerat oleh tengkulak. Ya akibatnya ya mereka harus selalu berhubungan dengan tengkulak ya, sehingga sulit buat mereka untuk lepas. Nah ini tentu kalau mereka bergabung di koperasi, maka mereka bisa terlepas dari tengkulak itu. Ya, cuma sayangnya ya memang petani biasanya lebih senang ya ke tengkulak daripada kepada kelembagaan koperasi. Padahal ya kelembagaan koperasi itu adalah milik bersama mereka ya, sehingga insya Allah mereka dengan melalui koperasi itu ya mereka bisa membangun ekonomi secara bersama-sama tanpa ada tekanan, tanpa ada keterikatan ya antara satu dengan yang lain ya, yang mengakibatkan tekanan terhadap mereka. Kalau melalui tengkulak tentu ya harga dari produk agribisnis itu tentu akan dipermainkan oleh mereka sesuai dengan ya keinginannya, dan tentu tujuannya untuk memperkaya diri tengkulak itu sendiri. Kemudian kurang pemahamannya bagaimana arti penting koperasi itu. Disinilah peran penyuluh sebetulnya ya pemerintah, agar masyarakat itu terutama para pelaku agribisnis menyadari betapa pentingnya koperasi itu terbangun dengan baik. Karena koperasi itu dari pelaku agribisnis untuk pelaku agribisnis, sehingga insya Allah kalau koperasi itu berkembang dengan baik, tentu ya akan membuat para pelaku agribisnis juga berkembang dengan baik. Nah, kita lihat bagaimana fungsi BPPT ya, lembaga BPPT yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lembaga ini ya masuk lembaga agribisnis. Dia berfungsi sebagai lembaga intermediasi ya. Dia merupakan lembaga yang memediasi ya tentu kepentingan
pelaku agribisnis, ya, terutama para petani, dengan stakeholder yang lain yang memiliki kepentingan dengan para petani dan produknya. Kemudian dia sebagai lembaga pelaksana sekaligus sebagai lembaga pengkaji teknologi yang akan diterapkan kepada pelaku agribisnis atau para petani. Kemudian sekaligus dia pelaksana audit teknologi dan lembaga pemberi solusi teknologi. Itulah pentingnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Yang kedua, dia merupakan balai inkubator teknologi atau BIT, ya, sebagai ujung tombak perekayasaan teknologi sebagai wahana inkubasi dan komersialisasi invensi dan inovasi teknologi yang dihasilkan di BPPT untuk mewujudkan wirausahaan baru berbasis teknologi. Jadi lembaga pengkajian dan penerapan teknologi mendorongnya munculnya atau adanya rekayasa teknologi yang nanti bisa menjadi inkubasi, ya, dalam pengembangan agribisnis. Kemudian kelembagaan AIP atau Agribisnis Industri Pedesaan, ya. Pertumbuhan AIP ini meliputi lembaga produksi kelompok tani maupun gapoktan, ya, pendekatan domisili ataupun hamparan. Ini yang kemudian membuat aktivitas usaha tani, ya, dilakukan berdasar keputusan kolektif. Kemudian AIP ini adalah lembaga sarana produksi yang menyelaraskan pengadaan saprodi, ya, dalam jenis, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan petani dan pelaku bisnis lainnya. Ya, dia juga merupakan model inovasi, ya, kelembagaan yang dikembangkan melalui Prima Tani atau program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian. Nah, ini pentingnya agribisnis industri pedesaan atau AIP. Nah, lembaga penyuluhan tentu, ya, memfungsikan kembali secara efektif dalam kegiatan pendampingan petani sehingga dapat memanfaatkan sumber daya pertanian setempat secara optimal. Nah, tugas utama penyuluh tentu memperkenalkan inovasi baru, kemudian menjelaskan kebijakan pemerintah, menampung keluhan atau saran dari petani terkait dengan kebijakan tersebut. Jadi dia jembatannya, penyuluh itu jembatan antara petani dan pemerintah. Bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, ya, yang ada hubungannya dengan kebijakan itu kemudian disalurkan kepada pemerintah, ya, dalam hal ini tentu yang berhubungan dengan instansi pemerintah dalam bidang agribisnis atau pertanian. Kemudian tentu, ya, penyuluh akan berusaha memperkenalkan inovasi-inovasi baru yang bisa meningkatkan produksi dari para pelaku agribisnis. Kalau menurut Mennet Ginting, suatu penyuluhan itu dikatakan berhasil jika dilihat dari sisi petani, ya, meningkat pengetahuannya, ya, petani meningkat pengetahuannya, begitu pula adopsi inovasi. Kemudian kalau dilihat dari sisi penyuluh, penyuluh bisa merubah sikap petani yang negatif, memberikan pengetahuan praktis yang berguna. Nah, kedua-duanya berkeinginan bekerja sama. Itu kalau sampai terjadi interaksi seperti itu antara penyuluh dan pelaku agribisnis, maka menurut Ginting penyuluhan itu dikatakan berhasil. Kemudian ada lembaga klinik agribisnis, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan informasi, ya, teknologi pertanian, informasi pasar, dan informasi permodalan. Kemudian, ya, lembaga klinik agribisnis ini merupakan organisasi dengan anggota para penyuluh. Ada peneliti BPPTP, ada pusat
puslit ya, pusat latihan, dan ada balit ya di lingkup Deptan dan petugas dinas terkait. Inilah yang berpikir ya, inilah yang meramu ya dalam memberikan pelayanan informasi kepada para pelaku agribisnis, terutama dalam teknologi pertanian, informasi mengenai pasar ya, dan informasi mengenai permodalan. Itu tugas dari lembaga Clean Agribisnis yang anggotanya adalah para penyuluh, peneliti ya, puslit dan balit di lingkup Deptan dan petugas dinas terkait. Kemudian ada ya kelembagaan bisnis selanjutnya, ada lembaga pasca panen atau pemasaran hasil pertanian. Tujuan dari LPP ini atau lembaga pasca panen tentu untuk menekan kehilangan hasil mentah pertanian, kemudian meningkatkan nilai tambah dan memperlancar pemasaran hasil pertanian. Posisi tawar petani meningkat ya, sehingga posisi tawar petani meningkat. Nah, itulah tujuan adanya lembaga pasca panen atau pemasaran hasil pertanian ya, agar para pelaku agribisnis ya, terutama yang bergerak dalam usaha tani ya, tidak kehilangan ya hasil-hasil pertanian mereka. Kemudian tentu ya agar ada peningkatan nilai tambah dari produk pertanian yang mereka peroleh. Baik. Kemudian ada lembaga jasa Al-Sintan ya. Apa tujuan dari lembaga ini? Tentu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas pasar. Kemudian pembentukan industri skala kecil dan rumah tangga yang dikelola secara kelompok. Kemudian perlu pembinaan teknis ya dan manajemen sehingga keuntungan layak. Pembagian nilai tambah yang proporsional dengan petani, kemudian pemasok bahan baku dan pelaku agribisnis lain di pedesaan. Ini tugas ya, tujuan dari adanya lembaga jasa Al-Sintan, alat-alat ya produksi pertanian. Kemudian ada kelembagaan permodalan ya, tentu yang merupakan bentukan baru ini ya. Tentu tujuannya adalah memanfaatkan lembaga yang sudah ada tapi belum menjangkau petani, dikembangkan dengan pola kredit usaha mandiri ataupun yang melibatkan anggota kelompok tani. Jadi tujuannya itu agar petani mendapatkan kredit ya, kredit mandiri, tentu untuk anggota kelompok tani atau pelaku agribisnis. Saya kira Anda sekalian cukup apa yang saya sampaikan kuliah kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat dengan baik, kemudian di-upload di classroom-nya. Kemudian jangan lupa berkomentar, bukan berkomentar, menulis nama, NIM dan jurusannya, kelasnya pada laman komentar di YouTube kita. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.